Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulkurnian Rizky Al-Fajar akan membahas tentang soal Olimpiade Sains Provinsi, biasa disebut OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, dan ini yang tingkatnya skala provinsi. Dari nomor 31 sampai nomor 40. Berikut soalnya. Soal nomor 31. Soalnya, reaksi terhadap bersinerginya negara-negara Asia Pasifik ke dalam APEC, maka negara-negara Eropa Asia membentuk A. OPEC, B. ASEAN, D. AFTA, C. NAFTA, E. ASEM. Jawabannya E. ASEM. Bisa saya bahas. Asia Eropa Meeting atau biasa disingkat ASEM itu merupakan forum yang dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia dalam hal aspek ekonomi, politik, strategi, pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Dalam pembentukan forum ini juga diharapkan agar Eropa meningkatkan kegiatan penanaman modalnya di Asia. Selanjutnya, nomor 32. Akhir-akhir ini marak berkembang penggunaan teknologi digital dalam perdagangan barang dan jasa seperti Bukalapak, Grab, Gojek, dan yang pada hakikatnya merupakan bentuk dari A. Corporation, B. Substance Economy, C. Shared Economy, D. Free Trade, E. Cooperation. Jawabannya adalah C. Shared Economy. Karena shared economy merupakan model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai aktivitas berbasis peer-to-peer untuk memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses ke barang dan jasa yang difasilitasi oleh platform online berbasis komunitas. Jadi untuk platform online ini kan platform itu seperti aplikasi yang menyediakan dari ownernya si pemilik ini, dia menyediakan aplikasi, kemudian yang menggunakan aplikasi ini ada jasanya tersendiri dan jasanya itu digunakan oleh konsumer. Jadi dari sini kan kita ketahui bahwa mereka menggunakan bagi hasil. Untuk seperti Gojek sendiri kan Gojek hanya menerima beberapa persen, sedangkan sebagian besarnya diserahkan kepada yang menggunakan jasa platformnya itu, drivernya. Terus nomor 33, kota memiliki daya magnet tinggi untuk diserbu pekerja dari daerah suburban. Penduduk suburban yang bekerja di kota secara ulang-alik terkualifikasi melakukan mobilitas tipe ulang-alik, itu bisa disebut melaju. Terus jadi rumahnya di desa, kerjanya di kota, dia ngelaju setiap hari pulang pergi. A. Migrasi harian, B. Sirkulasi, C. Komutasi, D. Urbanisasi, E. Reurbanisasi. Jawabannya adalah C. Komutasi atau yang biasa disebut ngelaju dari rumah di daerah suburban desa menuju daerah kota untuk bekerja setiap harinya. Terus PDB dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Perhatikan tabel 1 di bawah ini yang menunjukkan pertumbuhan YoY, year on year PDB Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai 2016. Pertumbuhan YoY persennya PDB 2011 bisa diamati. Nah, pertanyaannya yang tidak tepat terkait kondisi perekonomian Indonesia tahun 2012 adalah A. Pertumbuhan ekonomi membaik, B. Kinerja ekspor melemah, C. Konsumsi rumah tangga stabil, investasi melemah, belanja pemerintah mengalami kontraksi. Jawabannya A. Tidak tepat, pertumbuhan ekonomi membaik. Dikarenakan PDB membaik sehingga investasi tidak mungkin apabila melemah. Investasi bisa dilihat di BMTB. BMTB kan misal dari 2014 1,2 naik di 2015 2,3. BMTB itu di 2014 4,4, 2015 5,0.
Kemudian 2016 turun 4,5. Jadi investasinya kan melemah. Terus ekspor melemah karena kan nilainya turun. Ekspor itu dari 2015 2,1, 2016 1,7. Rumah tangganya tetap stabil. Belanja pemerintah mengalami kontraksi tertekan karena nilainya dari 5,3 ke 0,1. Nah, belanja pemerintahnya kan jadi ditekan lagi karena kan mengingat belanja pemerintah di tahun 2015 mengalami pembengkakan, jadi ditekan di 2016. Karena ditekan berarti kan belanja pemerintah mengalami kelujakan yang hebat, jadi harus ditekan untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Terus 35, merujuk pada data yang disajikan pada tabel 1, salah satu hal yang ditengarai menjadi penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 6% sejak tahun 2013 adalah A. Lemahnya kinerja ekspor, B. Investasi Asia berkurang, C. Tingginya kinerja impor, belanja pemerintah terlalu tinggi, D. Belanja pemerintah terlalu rendah. Jawabannya A. Lemahnya kinerja ekspor. Bisa dilihat di tabel ekspor. Nah, tabel ekspor semakin tahun semakin turun. Nah, terus belanja pemerintah terlalu tinggi dari tahun 2012 4,5, sedangkan tahun 2013 6,4. Soal nomor 36. Daya dukung lingkungan sangat penting untuk dikalkulasi sebab menunjukkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup secara berkelayakan. Data yang diperlukan secara langsung untuk dapat mengkalkulasi indeks daya dukung lingkungan di suatu tempat adalah A. Tekanan penduduk, B. Komposisi penduduk, C. Pertumbuhan penduduk, D. Kualitas penduduk, Pendapatan penduduk. Jawabannya A. Tekanan penduduk, karena tekanan penduduk bersinergi dengan pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka wilayah yang akan digunakan juga semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan kapasitas tersedianya lingkungan terhadap jumlah penduduk semakin kecil atau bisa saja tidak tercukupi. Misal di lingkungan A memiliki luas sekitar 5 hektar. Nah, di situ dapat dihuni sekitar 5.000 penduduk. Dari 5.000 penduduk membutuhkan lahan sekitar 6 hektar. Jadi mereka mau tidak mau harus berbagi lahan itu 5.000 penduduk untuk seluruh warga yang menggunakan lahan seluas 5 hektar tersebut. Jadi lahannya itu tertekan oleh penduduk. Padahal kebutuhan lahan akan penduduk itu juga melebihi dari kapasitas lingkungannya. Jadi pertumbuhan penduduk menekan terjadinya lingkungan. Jadi terjadi tekanan penduduk. Tekanan penduduk menyebabkan lingkungan menjadi daya dukungnya semakin rendah. Terus nomor 37. Katakomba Paris atau Katakombes de Paris merupakan sebuah tempat wisata berupa makam di bawah tanah. Termasuk ke dalam jenis pariwisata apakah tempat tersebut? Ekoturisme, wisata lingkungan. D. Dum turisme, wisata tempat malapetaka. Drag tourist, wisata tempat tragedi. D. Architourisme, bangunan karya seni. D. Gastrotourisme atau wisata makanan. Nah, Katakomba Paris itu termasuk dalam pemakaman bawah tanah yang berlokasi tepat di bawah kota Paris, Prancis. Terletak di sebelah selatan gerbang kota, sekarang Place Devon Reservoir. Katakomba ini menampung kira-kira 6 juta jenazah, lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berdiam di atasnya. Struktur katakomba ini terdiri dari gua-gua dan terowongan bawah tanah yang merupakan sisa-sisa dari pertambangan batu Paris. Dibuka pada akhir abad ke-18, katakomba ini telah menjadi daya tarik wisata pada awal abad ke-19 dan telah dibuka secara teratur untuk umum sejak tahun 1874. Kenapa disebut wisata bangunan karya seni? Karena katakomba ini merupakan
yang dulunya sisa-sisa pertambangan batu di bawah kota. Pertambangan batu itu kan juga termasuk untuk bangunan, dulunya bangunan pertambangan. Terus untuk menunjang untuk kekuatannya berada di bawah tanah itu kan juga harus struktur bangunannya harus kuat, arsitekturnya harus jelas alurnya kemana. Jadi kan ini adalah bangunan karya seni yang ditinggalkan yang dulunya untuk pertambangan kemudian menjadi pemakaman. Terus nomor 38, terdapat dua periode waktu terbaik untuk mendaki Gunung Kalimanjaro, yaitu pada bulan Januari, Maret, dan bulan Juni Oktober karena A. Juni Oktober bertepatan dengan masa libur musim dingin Eropa. B. Kenya mengalami musim dingin sehingga Gunung Kalimanjaro sedang bersalju. C. Mitos yang berkembang bahwa Kalimanjaro tidak baik dikunjungi selain Juni Oktober. D. Rata-rata curah hujan salju pada periode itu lebih rendah dibandingkan periode lainnya. E. Terdapat promo penerbangan murah pada Juni Oktober dari berbagai tempat di dunia. Jawabannya jelas D. Nah, walaupun Afrika itu tidak turun salju, tapi di Kalimanjaro ini karena gunung tertinggi di dunia, di puncak Kalimanjaro itu turun salju. Nah, salju yang turunnya itu hujan salju yang rendah itu terdapat pada bulan Januari sampai Maret dan Juni sampai Oktober. Karena kenapa Kalimanjaro turun salju? Karena terletak di 5.000 kaki. Walaupun Afrika berada pada 35 derajat LU. 39. Eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, dan stagnasi adalah tahapan dari ini. Jawabannya C. Butler Tourist Area Life Cycle 1980. Teori siklus hidup destinasi pariwisata dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980 yang dikenal dengan Destination Life Cycle. Nah, terdapat 7 fase tahapan eksplorasi yang berkaitan dengan discovery ya, eksplorasi. B. Kedua, involvement phase, keterlibatan. C. Ketiga, development phase, pembangunan atau pengembangan juga bisa. D. Keempat, consolidation phase, konsolidasi. E. Kelima, stagnation phase, stagnasi. F. Keenam, decline phase, penurunan. G. Ketujuh, rejuvenation phase, peremajaan. 40. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, aksialisasi perbankan tinggi, program transmigrasi, 4. Sanitasi lingkungan buruk, tingginya tindak kejahatan dan kerawanan sosial. Karakteristik yang dimiliki slum area ditunjukkan oleh slum area itu adalah area-area kumuh, biasanya terdapat di kota-kota di sekitar bantaran kali, terus pinggir rel kereta api dan sebagainya, yang kawasan-kawasan kumuh. Nah, kawasan kumuh ini karakteristiknya nomor 1, jawabannya adalah D. Nomor 1 itu jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, karena di kawasan kumuh penduduknya relatif di bawah garis kemiskinan, jadi untuk program-program KB mungkin belum terlaksana dengan baik di situ sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Terus nomor 2, karena perbankan jelas tidak mungkin tinggi, program transmigrasi bisa tapi kita cari yang lebih baik. Terus 4, sanitasi lingkungan atau sanitasi itu untuk pembuangan limbah-limbah lingkungan seperti selokannya gimana atau gimana, itu juga karena di tempat yang seperti itu, misal di bantaran rel kereta api, mereka membuat sanitasi yang seadanya, jadi bisa dikatakan buruk dan tingginya tidak kejahatan dan kerawanan sosial karena adanya kemiskinan tadi. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5 ya. Sekian
video kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.